قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhurrihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Faqala Allah ta'ala aidan fa amma in kana minal muqarrabin farawhu wa rayhanu wa jannatul 'ain. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap jamaah mushola mushola Taqwa di Perumahan Malamang 1. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus mushola dan jamaah, baik yang hadir di mushola ataupun yang mendengarkan suara ini di sekitar mushola yang tidak dihadiri. Jamaah rahimahullah yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Kita bisa sholat subuh berjamaah. Kita bisa sama-sama sujud kepada Allah. Kita sama-sama duduk berwajah bersilaturahim, bermusyawarah, bertawaful ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, teman-teman jamaah rahimahullah, mohon izin untuk pada pagi hari ini saya ingin membahas satu tema yang bersifat akidah, yaitu masalah
kita ini sebenarnya hidup di dunia ini kan adalah tahapan dari sebelumnya dan tahapan kepada sesudahnya. Maksudnya apa? Begini. Jadi kehidupan kita di dunia ini ya saat ini yang sama-sama kita alami alam dunia, kita hidup bareng di alam yang sama, hirup pikuk kondisi kehidupan yang sama, ini alam dunia. Di dalam berbagai riwayat baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya banyak dinyatakan bahwa kehidupan sebelum kita menghuni kehidupan dunia ini ya kita paham bahwa kita semua pernah di alam rahim. Sepakat kan? Kalau kita pernah di alam rahim ya. Jadi teman-teman sekalian jemaah rahimahullah, kita semua pernah mengalami alam rahim. Kemudian sebelum alam rahim juga kita pernah mengalami yang disebut dengan alam roh. Ya, ini secara garis besarnya saja. Secara garis besarnya bahwa tahapan demi tahapan alam yang pernah kita huni itu sudah kita lewati. Memang yang paling berkesan dan terasa banget kan adalah saat ini, al-an, pada waktu ini, pada saat ini, yaitu kita hidup di dunia. Apa dalilnya? Ya, bahwa kita pernah mengalami alam ruh, alam rahim, kemudian alam dunia. Nah, kemudian setelah alam dunia, apakah akan ada lagi alam berikutnya? Secara masyhur, secara umum, ini menjadi sebuah keyakinan bahwa kita meyakini bahwa setelah alam dunia kan masih ada alam lagi yang harus kita huni, yang harus kita lewati, yaitu yang disebut dengan alam akhirat. Jangan dikira semua orang sepaham dengan alam akhirat gitu. Maksudnya apa? Ya kita kan bagi kita meyakini alam akhirat itu hal-hal yang lumrah. Bagi kita meyakini alam akhirat itu adalah sesuatu yang sangat standar banget gitu loh. Mungkin di kalangan kita secara umum itu mah gak usah dibahas. Semua orang yakin kok bahwa setelah kita mati di dunia ini kemudian kita masuk satu dimensi yang disebut dengan dimensi alam akhirat. Ya. Kenapa kita ini mesti bahas? Yang pertama, tidak semua orang yakin kepada akhirat. Ya kalau kita mohon maaf, kalau kita hanya diskusinya seputar orang-orang di musola, diskusinya hanya seputar orang-orang di majlis taklim, semua sepakat bahwa akhirat itu pasti akan kita alami. Namun kalau kita diskusinya di tongkrongan-tongkrongan umum, di kafe-kafe kuliahan, di tongkrongan-tongkrongan anak kuliahan, kan kita bisa saja kaget kalau misalkan di antara mereka juga berkembang paham ateis. Paham ateis yang mengolok-olok adanya alam gaib, mengolok-olok adanya alam akhirat, gitu loh. Nah artinya apa? Artinya kalau kita mau geser sedikit, frekuensi kita bukan frekuensi musola, bukan frekuensi majlis taklim, bukan frekuensi masjid, tapi frekuensi secara umum, kita geser sedikit saja, itu banyak sekali perkembangan pemikiran atau katakanlah pemahaman-pemahaman yang katakanlah di antara mereka sangat mengolok-olok atau tidak yakin kepada alam akhirat. Ateis salah satunya. Ya, mereka menganggap ya hidup dunia ini ya sekedar hanya dunia ini, ketika dunia ini berakhir selesai. Ya. Termasuk orang yang meyakini dirinya muslim banyak masalah, hutang banyak, pinjol melilit, pekerjaan nggak jelas, rumah tangga acak-acakan. Kemudian ada geletak hatinya, gua ini selesaikan semua ini dengan gantung diri, karena ketika gantung diri masalah selesai. Sadar nggak sadar, sebenarnya pemahaman orang seperti itu adalah pemahaman yang kusut, kacau dan rendah. Dia mengira bahwa dengan dia mati, persoalan hutangnya selesai, persoalan hidupnya selesai, dia gantung diri, atau mungkin dia minum racun serangga, kemudian selesai bagi dia. Itu kan sudah membentuk sebuah keimanan atau keyakinan. Dengan selesainya dunia, dengan dia mati, selesai urusan.
Nah itu kan pemahaman yang sedikit lagi akan membentuk kepada keyakinan. Teman-teman sekalian, jamaah rahimahumullah yang saya hormati dan saya muliakan, oleh karena itu saya senang dan bersyukur dapat undangan untuk taklim di musola ini. Ya, berapapun jamaah yang hadir, saya sih udah terbiasa lah, gitu kan ya. Dalam kondisi hiruk pikuk jamaah yang banyak ataupun jamaah yang katakanlah kurang banyak itu tidak ada masalah, ya. Makanya tadi saya tanya sama Mas Ridho, ini suara ini keluar nggak nih? Maksudnya pakai suara luar nggak? Pakai Ustadz, mantap. Saya itu kalau dalam konteks syiar, dalam konteks menstalim pengajian model kayak begini, nggak suka pakai suara dalam doang. Saya harus suara keluar. Kenapa? Kenapa? Bisa jadi, ya, bisa jadi katakanlah yang saya sampaikan di sini, saya duduk manis di sini menggunakan teknologi ini, speaker atau toa, kan ini bisa suara kemana-mana. Terkadang Allah memberikan hidayah itu kepada setiap orang yang Allah kehendaki dalam kondisi mereka masing-masing. Teman-teman sadar nggak bahwa ketika Bilal bin Rabah masuk Islam, dia itu nggak pernah ikut halaqah dengan Rasulullah. Dia itu nggak pernah duduk manis taklim dengan Abu Bakar, dengan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Bilal bin Rabah itu mendapatkan hidayah itu karena mendengar suara, ya, mendengar kajian sambil lewat saja. Mungkin kalau bahasa kita, dia sambil nyapu kali, dia sambil ngemas dagangan mungkin, dia sambil ngisep rokok mungkin, sambil ngopi di teras dan segala macam. Dia nggak mesti harus hadir bersimpu duduk manis di sebuah lingkungan, di sebuah tempat taklim, ya, kemudian dapat hidayah di situ. Nggak mesti kayak gitu sebenarnya. Tapi ya yang dialami oleh bin Rabah itu, Bilal bin Rabah dia sambil lewat mendengar penjelasan bahwa Allah itu adalah Ahad. Allah Ahad, Allah itu Ahad. Ya. Jadi ibarat kadar keilmuan Bilal bin Rabah dengan sahabat-sahabat yang lain, yang katakanlah di mana Rasulullah duduk, di mana Rasulullah membuka kajian pada awal dakwah, Rasulullah teman-teman atau para sahabat ini selalu bahasa kampungnya ngintilin ini ngikutin Rasulullah. Di mana Rasulullah hadir, mereka selalu membersamai Rasulullah untuk mendapatkan wejangan dan taklim. Iya, itu bagi orang merdeka, bagi orang yang bebas, kapan saja, di mana saja dia bisa duduk bersama Rasulullah. Kan Bilal enggak, budak itu enggak sebebas kita. Tapi ketika dia lewat, dia mendengar sebuah dakwah dari Rasulullah atau mungkin dari sahabat yang lain. Makanya ketika dia, ya, walaupun sambil lewat, mendengar bahwa Allah itu ada, Allah itu bukan berhala itu bukan Allah, Allah Ahad, Allahu Ahad. Mohon maaf teman-teman, ketika dia disuruh menyembah, ikut ritual penyembahan berhala, Bilal menolak. Karena apa? Sebudak-budaknya Bilal paham dengan nalurinya, dengan dengan nalarnya, dengan pemahamannya, dia mulai tersentuh bahwa Allah itu Ahad. Berhala bukan Tuhan, berhala tidak layak disembah. Kemudian majikannya tahu bahwa ternyata Bilal sudah keluar dari agama paganisme atau penyembahan berhala. Kemudian akan dialami oleh Bilal, disiksa. Ya, setiap hari kalau panasnya sepatan kan itu belum sebanding dengan panasnya gurun. Dijemur seharian. Kemudian di samping dijemur, di saat bersamaan Bilal ini tubuhnya itu dililit batu yang berat batunya itu lebih besar dari tubuhnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilal? Ahad. Kalau kita disiksa mungkin kita udah baca ayat kursi, kita baca Al-Fatihah, kita baca hafalan-hafalan Quran kita. Bilal cuma ngomong Ahad.
ahad. Kenapa? Konteks keilmuan bilang hanya sampai di situ. Hanya sampai di situ dia cuma ngomong ahad. Allah ahad, ahad tiap hari ngomong begitu, ya. Ketika disiksa. Nah, artinya apa? Artinya kalau Allah memberikan hidayah kepada siapapun, tidak akan ada jalan untuk menghalangi. Tetapi kalau mata hati tertutup, mata kalbu tertutup, ya mohon maaf, walaupun kata-kata di ini secara umum ya, publikasi pengajian, flyer, tablik akbar dan segala macam, tapi mungkin bagi orang-orang tertentu kalau ayahnya kita tidak akan bisa memaksa. Artinya apa? Artinya dari pengalaman Al-Fakir, dari pengalaman saya pribadi, bahwa dakwah itu harus alami. Alami itu maksudnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu harus ada syiar, harus ada dakwah. Ya, karena ibarat dakwah itu kan seperti mercusuar. Mercusuar mau panas, mau musim hujan, mercusuar itu harus ada. Karena dalam kondisi tertentu ada kapal tenggelam di tengah malam, kompasnya hilang dan segala macam. Ya, kemudian ada orang-orang yang berenang entah ke kanan atau ke kiri, ngalor ngidul, ngetan ngulon, tapi ketika dia melihat mercusuar dan mercusuar itu tidak pernah mati, maka walaupun dia bersusah payah, dia akan berenang menuju ke tepian. Karena apa? Di sana ada keselamatan, di sana ada mercusuar. Makanya saya memotivasi jamaah dan teman-teman dimanapun dakwah ibarat mercusuar harus tetap ada sebagai syiar. Baik teman-teman, jamaah rahimahullah, kembali kepada tema bahwa akhirat ini adalah sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang pasti akan kita alami. Kita pernah mengalami alam roh, ya, kembali kepada tadi. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Surat Al-A'raf ayat 172. Ini dalil, ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, di mana Allah menyatakan wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah. Nah, kalau ada kalimat wa id dan ingatlah, ya, ketika Allah mengeluarkan seluruh keturunan Bani Adam, ya, dari tulang sulbi, kemudian Allah mengumpulkan mereka, wa ashhadahum, Allah menarik kesaksian mereka semua. Siapa yang dikatakan dalam konteks mereka dalam ayat ini, yaitu semua dalam tanda kutip bibit-bibit manusia, cikal bakal manusia yang akan hidup di dunia, namun belum hidup di dunia. Artinya kita semua, mereka semua itu berada pada satu alam yang disebut dengan alam ruh. Apa pentingnya Allah untuk mengumpulkan seluruh Bani Adam, seluruh keturunan Adam di alam ruh ini, kemudian wa syahadahum ala anfusihim, Allah menarik kesaksian mereka atas jiwa-jiwa mereka dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, mereka siapa? Yaitu bibit-bibit manusia, cikal bakal manusia, ruh manusia ini. Qalu, mereka semua menjawab, bala syahidna, kami mengiyakan, kami bersaksi. Jamaah Allah yang saya hormati dan saya muliakan, dari salah satu ayat ini memberikan pemahaman dan keyakinan bahwa kita dulu semua hidup di alam ruh. Saya Fadil hidup di alam ruh. Mas Ridho, oh iya, kita belum sempat kenalan. Apa sih ya?
Pak Wahyu, Mas Henry. Ya. Ya, ada Mas Rino, Pak Wahyu, Mas Henry, dan kita semua ini, ya, itu pernah hidup di alam ruh, dan kita pernah disidang dalam tanda kutip. Disidang itu dengan satu pertanyaan Allah kepada seluruh bibit-bibit manusia tadi dengan pertanyaan alastu bi rabbikum. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Sudut pandang ini bukan sudut pandang yang sempit, bukan hanya kita yang muslim di alam ruh yang ditanya. Joe Biden, ya, kemudian siapa lagi itu? Donald Trump, atau katakanlah manusia-manusia yang akhirnya di dunia itu agamanya beda-beda, keyakinannya beda-beda. Di alam ruh sama semuanya mentauhidkan Allah dengan jawaban mereka qalu bala syahidna. Ketika ditanya oleh Allah, apakah kalian bersaksi aku adalah Tuhan kalian? Ternyata semua manusia ketika di dunia kan agamanya jadi beda-beda kan. Tapi di alam ruh semuanya menjawab dengan jawaban yang sama. Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, kami mengiyakan, kami bersaksi. Teman-teman sekalian, jamaah rahimahullah, ini adalah tahapan mendasar. Ini adalah tahapan awal yang Allah Maha tahu, yang Allah sudah siapkan bahwa manusia akan mengalami tahapan-tahapan selanjutnya bermula dari alam ruh. Ya. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian apa kepentingan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di alam ruh? Ya. Di sini jamaah rahimahullah, di dalam ayat yang sama Al-A'raf ayat 172, ya. Di sini setelah rampung semuanya menjawab, ditanya secara retoris oleh Allah, alastu bi rabbikum? Ya, semuanya ditanya, alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kami menjawab, iya. Kenapa? Apa kepentingannya? Ternyata ini menjadi hujah, menjadi alasan bagi Allah antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, di sini Allah nyatakan agar kalian nanti, ya, di akhirat itu, di hari kiamat itu tidak bisa ngeles, tidak bisa memungkiri, tidak bisa alasan ini dan itu dan segala macam. Apalagi kalian menyatakan setelah nanti, bahasa kita nih, nanti kita akan ketemu lagi di akhirat. Kalian tidak boleh mengatakan, ya Allah, maafkan saya ketika saya di dunia saya nyembah matahari. Ya Allah, maafkan saya ya. Padahal kan kita udah janji bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan kami. Itu di alam ruh. Di alam ruh semua tanpa beban, tanpa tantangan. Setan juga belum punya intervensi di alam ruh. Semua bibit manusia mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas lahir di dunia acak-acakan semua. Yang nyembah matahari, yang nyembah benda-benda, yang nyembah ini dan itu dan segala macam. Kan kalau tadi urutan-urutannya kan jelas, semua manusia bakal mati. Setelah mati ketemu lagi sama Allah. Kemudian kata Allah, antaqulu yaumal qiyamati, ya, inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, ya, dalam ayat ini Allah katakan antaqulu yaumal qiyamah, agar kalian tidak mengatakan di hari kiamat itu adalah, ya Allah, kami adalah termasuk orang-orang yang lalai, lupa ya Allah, kalau Engkau ada Tuhan kami, mohon maaf ya, mohon maaf, nggak bisa. Nah, jadi kesempurnaan tahapan-tahapan ini agar kita paham. Panjenengan saja, teman-teman saja kalau mau melakukan perjalanan ke Jakarta, kita mesti yakin dulu alamatnya di mana, ya kan? Coba kalau punya HP baru, kita langsung aplikasi Google Map nih, ya, baru nih HP baru, kita aplikasi Google Map, kita langsung cari alamat, misalkan Rumah Sakit Koja Tangerang Utara. Pasti nggak mau Google Map itu.
urusan perjalanan dunia kita detail banget. Ini tujuan kita kemana? Berapa kilometer? Berapa waktu yang akan ditempuh? Kita mau pakai perjalanan, ini pakai motor atau mobil? Oh, detail banget. Perjalanan ke sana udah bawa air belum? Bawa sabun belum? Ada buah enggak? Jeruk apa segala macam kalau kita ngantuk. Detail banget. Tapi giliran perjalanan kita ke akhirat, subhanallah, kita banyak yang lalai. Banyak yang lalai. Teman-teman sekalian, jamaah rahimahullah, ayat surat Al-A'raf ayat 172 menjadi landasan awal, menjadi landasan perjalanan pertama kita yang sangat panjang, diawali dari alam roh. Nah, jadi ketika nanti ketemu lagi sama Allah di akhirat, ya, makna malikin nas, rajanya manusia, Tuhannya manusia, kiamat nanti terjadi, kagak ada itu namanya presiden Israel, presiden Amerika dan segala macam yang mendominasi dunia, mati semua. Yang ada hanyalah Allah malikin nas. Disinilah ada kata al-hakim, ya, yaitu Tuhan yang maha sempurna yang menghakimi seluruh manusia. Ketemu lagi dia. Kalau bahasa kita, apa kabar mas? Di alam itu kita pernah ketemu ya. Kalian mengesahkan aku, gitu. Tapi ketika di dunia kalian acak-acakan, nah, kita ketemu lagi di akhirat. Silakan pertanggungjawabkan semua perbuatan Anda di dunia, karena di akhirat ini adalah finish atau final dari babak terakhir perjalanan panjang yang kita alami. Teman-teman sekalian, jamaah rahimakumullah, berawal dari alam roh, dalilnya jelas, Al-A'raf ayat 172. Kemudian qadarullah, Allah takdirkan si Fadil lahirnya di Indonesia, disepakan di Tanah Merah. Saya asli sini. bukan masalah ini pendatang ini rantauan, bukan. Ya, misalkan teman-teman juga misalkan ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, qadarullah itu kan. Ada yang dilahirkan di Arab, di Amerika, di Jerman dan segala macam. Ya. Jadi kemudian dari alam ruh masuk alam rahim. Semua manusia mengalami alam rahim. Berapa keterangan alam rahim? Berapa lama? Rata-rata itu adalah 9 bulan, ya, 9 bulan. Di situ pembentukan secara biologis. Ada 2 manusia yang tidak mengalami alam rahim. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua adalah Siti Hawa. Ya kan? Jadi Nabi Adam, Siti Hawa nggak punya bapak dan ibu, kan gitu, tidak mengalami alam rahim. Nah kalau bicara sama orang ateis kan rungsep lagi, kagak nyambung lagi, karena mereka tidak meyakini perkara-perkara iman. Orang ateis intinya mengingkari Tuhan, mengingkari akhirat, akhirnya argumentasinya kemana-mana. Faktanya manusia kan ada, oh ya sepakat, manusia ini ada. Oke, menurut kami sebagai muslim, manusia itu dulu Allah ciptakan dari manusia pertama, kemudian punya pasangan. Manusia pertama itu dari Adam, kemudian Allah tarik tulang rusuk yang kiri, kemudian jadilah Siti Hawa. Baru ngomong begitu saja orang sama orang ateis pasti kita diketawain, jadi dongeng katanya. Oke, itu versi kita. Nah sekarang silakan versi sampean yang ateis nih. Manusia cikal bakalnya dari mana? Manusia adalah hasil evolusi dari kera, dari monyet. Itu tambah lucu lagi. Kalau misalkan manusia itu evolusi dari kera atau monyet, kenapa sekarang masih ada monyet? Kenapa tidak semua berevolusi? Ya memang gak nyambung dari awal, yang gak bakal ketemu dah paham kita dengan paham ateis kan begitu. Nah, jamaah rahimahullah, Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah, ya, kemudian Allah ciptakan pasangannya itu Siti Hawa. Baru sejak saat itulah ada hubungan biologis. Setiap bibit manusia itu lahir dari proses, mengalami proses alam rahim, ya. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam, ya, walaupun tanpa bapak, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, tetap Nabi Isa pun mengalami alam rahim. Jamaah Allah yang saya hormati, yang saya muliakan, setiap manusia mengalami alam rahim. Kemudian apa kata Nabi? Kullu yuladu mauludin yuladu ala fitrah.
Setiap bayi anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Jadi tahapan ini unik teman-teman sekalian. Alam roh masih fitrah, tauhid masih ada. Alam rahim, bibit manusia di alam rahim itu masih fitrah, tauhid masih ada. Sampai kecrot lahir, itu masih fitrah dia. Sampai kapan kefitrahan itu dialami oleh manusia? Walaupun lahir dalam kondisi keluarga Islam, keluarga Nasrani, keluarga Hindu, ya kata Nabi, kul mauludin yuladu ala fitrah. Kata Nabi, setiap bayi yang lahir itu lahir dalam kondisi fitrah. Nah, sampai kapan persimpangan ini akan dialami oleh manusia? Yaitu sampai setiap manusia yang sudah lahir mengalami yang namanya akil balik. Ya. Sekarang sudah sama-sama, mohon maaf dia tidak sama-sama enak. Kira-kira 1 jam berapa? Tadi kan rata-rata 1 jam ya. Cuma saya nggak mungkin, tadi saya nggak ngukur dari jam berapa saya ngomong. Nggak apa-apa, silakan ditentukan saja. Biar saya bisa ukur nih, nanti ending dan natijahnya pada kalimat yang mana. Sampai jam 6? Oke, lanjut. Sampai jam 6 udah termasuk rampung tanya jawab ya. Oke, jam 6. Ya. Jamaah rahimahumullah yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Alam roh masih fitrah, alam rahim masih fitrah. Sampai si bayi ini lahir, ya, itu masih fitrah. Sekalipun bayi lahir itu, kalau kita ya bertaruh adalah kita keluarga muslim. Secara tradisi, saya bahas tradisi ya. Kecrot lahir, panggil ustaz. Lain bapaknya kenapa? Emang mau ngapain sih? Tolong diazankan. Itu kan kultur. Allah diazankan kan kuping kanan, kuping kiri. Mana dalil ayatnya, mana hadis yang nggak bakal ketemu gitu kan. Tetapi itu adalah sebuah ikhtiar dari orang tua. Pengen anaknya yang baru lahir yang didengar adalah kalimat tauhid. Tuh gitu intinya sebenarnya. Ya kan? Bukan kalimat karaokean, bukan kalimat apa begitu misalkan. Kalimat tauhid dulu. Azan kuping kanan, iqamah kuping kiri. Itu tertib. Kenapa harus kuping kanan, kuping kiri? Mana dalilnya? Enggak bakal ketemu. Ya kan? Artinya itu hanya sebuah ikhtiar saja. Nah kemudian bayi yang baru lahir dari kalangan Nasrani dibawalah ke pendeta, ada ritual baptis apa dan segala macam. Itu walaupun demikian bayi ini anak-anak kecil yang masih polos, mereka masih tauhid walaupun dibawa ke gereja, ke pura, ke kuil, ke masjid sekalipun mereka masih memiliki tauhid. Sampai kapan? Sampai mereka nanti usia 10 tahun, 11 tahun udah mulai akil balik. Di akil balik inilah dia setiap manusia pada tahapan akil balik, ghairul balik, beberapa saat sebelum balik Allah berikan ilham kepada setiap manusia ya untuk berpikir secara kritis. Abi ngapain sih? Pagi-pagi udah bangun, sholat itu apa? Menyembah Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan. Dan terus, ya kan? Nah kemudian sampai pada kesimpulan, kok kenapa ya Allah harus sholat? Apa pentingnya sholat? Nah kadang-kadang anak remaja kalau konsepnya kacau di sini, jawabannya acak-adut, tidak akan terbentuk keimanan. Padahal itu adalah sebuah tahapan yang sangat penting. Remaja pra-balik itu harus sudah ditanamkan. Kenapa kamu tidak menyembah patung? Kenapa kamu tidak menyembah batu? Tapi kenapa kamu menyembah Allah? Itu harus sudah ditanamkan itu. Karena apa? Kita lihat, mohon maaf saya cerita sedikit berkaitan dengan Ustazah Irena Handono. Kecenderungan dia untuk bertanya, mohon maaf, ya, kenapa Tuhan itu 1 dalam 3 atau 3 dalam 1 wahai pendeta? Kata pendeta, ya kamu yakin atau tidak, kamu paham atau tidak paham, yakini saja, itu doktrin agama kita. Nah, itu beliau cerita kekritisan pertanyaan-pertanyaan yang beliau miliki ditanyakan itu kepada pemuka-pemuka agama mereka. Jadi kita tahu Irena Handono itu kan masuk Islam ketika usia sudah dewasa, tapi kekritisan berpikir terkait dengan konsep
akidahnya itu sudah dimiliki sejak usia remaja. Nah, baru di sini nih ada tipe-tipe remaja. Yes, sekarang aku paham kenapa aku harus sholat. Maka kalau udah gitu, anak itu nggak usah dipelototin, nggak usah dimarah-marahin untuk sholat, dia jalan sendiri. Karena apa? Kenapa dia mesti sholat? Itu sudah berdasarkan pemahaman sendiri. Dia sudah menemukan kenapa dia mesti sholat. Dia sudah menemukan itu. Tapi jangan dikira banyak remaja yang cuek. Mata batinnya bertanya, kenapa saya harus menyembah ini? Alah, sebodohlah, pokoknya aku ikutan saja. Ikutan nenek moyangku, keturunanku, memang agamanya ini aku ikut saja. Nah, ketika dia sudah memiliki kesimpulan itu, berarti dia sudah kompromi dengan batin dia kompromi dengan pemikiran dia untuk melunakkan atau menundukkan kekritisan berpikirnya dengan mengatakan hatinya, apapun yang disembah aku ikut aja lah sama orang tuaku, gitu. Nah, akhirnya kan terjadi persimpangan. Itu yang saya maksud, terjadi persimpangan sampai manusia siapapun menyembah apa yang dia yakini, baik Tuhan bla 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 dan segala macam. Kemudian mau muslim, mau non muslim, kita semua paham betul bahwa kita akan meninggal, bahwa kita akan mati, dan di akhirat nanti akan ada jawaban sebenarnya mana yang benar, kan begitu. Jamaah rahimahullah yang saya hormati dan saya muliakan, ya, kita baru bahas alam rahim sampai anak itu dilahirkan. Nah, kemudian ya, kita sama-sama saat ini maklum kita menghuni alam dunia pada saat ini. Ya, sebenarnya alam dunia ini adalah alam yang sangat singkat banget sebenarnya. Ya, kita merasa nggak bahwa kita ini tiba-tiba udah disebut bapak gitu ya. Karena kita tua. Kayaknya baru kemarin kita masih mengalami masa-masa muda, sebelum masa muda, masa remaja, sebelum masa remaja, masa anak-anak. Kita kan masih ingat kan, di mana waktu kita masih anak-anak kita suka main di sawah, main permainan tradisional, kita masih teringat banget. Karena sebenarnya jarak itu masih sangat singkat, kehidupannya sangat singkat teman-teman sekalian. Nah, jawab Rasulullah, di dunia ini adalah alam yang sangat berat. Alam ruh lolos semua. Alam rahim lolos semua. Lolos artinya tanpa tantangan. Ketika kita sama-sama menghuni alam dunia ini, subhanallah, dunia ini berat banget. Ya, Allah kasih kita pilihan mau ibadah atau maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah ilhamkan kepada setiap jiwa itu potensi berbuat baik dan potensi berbuat buruk. Kemudian dalam ayat yang lain, wa hadainahum najdain. Allah ilhamkan dua jalan, dua potensi pada manusia, potensi berbuat baik dan potensi berbuat buruk. Silakan dipilih semua. Ya, jamaah rahimahullah yang saya hormati dan saya muliakan. Kita harus sadar betul bahwa setelah kita diciptakan, ini ternyata kita digiring oleh waktu dan terus berjalan. Makanya di dalam ajaran Islam itu jangan sepelekan waktu. Karena apa? Karena waktu itu akan terus dan itu kita tidak tidak berhenti dalam satu titik. Pengennya sih kita tetap abadi dalam suasana anak-anak, happy, ria, bermain, nggak dipusingin sama cari duit, cari nafkah, nggak dipusingin sama tanggung jawab. Pengennya masa anak-anak kan enak tuh, melek mata, mandi, sarapan udah siap, sepeda udah siap, apalagi hari libur, kemana-mana itu main. Nggak bisa stuck di situ. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Makanya kita harus sadar betul tahapan kita selama hidup di dunia itu pada tahapan apa? Maksudnya apa? Kita bukan anak-anak lagi gitu maksudnya. Kita harus sudah memposisikan diri kita sebagai suami. Karena memang kita udah nikah gitu kan. Gak bisa kayak anak-anak lagi.
nongkrong di posko setiap malam so enaknya, istri di rumah bot-botan, ini mas kapan pulang, nggak bisa tidur dan segala macam. Nggak bisa kita berpikir hanya untuk diri kita, itu masalah kan begitu ibaratnya. Nah, teman-teman sekalian, jamaah rahimahullah yang tidak saya muliakan, dan kita semua akan digiring kepada sebuah ending kita hidup di dunia. Endingnya apa? Ya, kalau kita meyakini bahwa setelah ini ngomong-ngomongannya ya, setelah kita hidup di dunia kan kita mesti pindah ke akhirat. Saya ulangi nih, setelah kita hidup di dunia kan mesti pindah ke alam akhirat. Itu caranya piye? Caranya gimana? Kan kita hidup di dunia, pindah ke alam akhirat. Caranya gimana? Mati. Maka ngomong mati nggak tahu sebenarnya, nggak pamali, nggak timpatin gitu, nggak usah. Ngomong mati itu adalah hal yang sangat realistis. Ngomong mati itu adalah sesuatu yang hak, yang kematian itu adalah hak. Nah, cuma bagaimana orang cara mati kan ada dua kondisi, mungkin itu nanti kita bahas. Jadi setelah berakhir masa dunia kita, ya Allah saya lagi senang banget nih, aset saya di mana-mana, ekonomi nggak ada masalah, keluarga juga luar biasa nyenengin, punya istri, nyenengin mata kita, menenangkan hati kita, menjaga kehormatan, patuh. Kalau dilihat, enakin pandangan, anak-anak kita juga baik-baik saja, ekonomi juga lagi nyaman-nyaman saja. Ya Allah, jangan cabut nyawa saya masih ingin hidup 1000 tahun. Ibarat begitu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat ada ajal, tiap-tiap orang ada ajal. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Maka ketika ajal itu datang, la yastakhirun, tidak bisa diakhirkan. Nggak bisa diintar-intar. Ya Allah, saya lagi seneng hidup ini, kerjaan lagi enak nih, duit lagi banyak nih, keluarga juga lagi nyaman, tentrem. Jangan cabut nyawa saya sekarang, apalagi anak-anak saya masih kecil, gimana begitu. La yastakhirun, nggak bisa diakhirkan. Ya. Kemudian la yastaqdimun, dan tidak bisa diawalkan, nggak bisa dimajukan. Banyak orang kelilit hutang, kerja PHK, aset ludes, rumah tangga berantakan, dia pengen mati sekarang, karena udah frustrasi, gantung diri. Ternyata belum mati, udah ketahuan sama tetangganya ambil cutter, kemudian diputuslah tali itu. Akhirnya bukannya mati malah masuk IGD. Pas sadar, mas, ini berarti mana? Ini masih di dunia tadi. Tadi aja mau bunuh diri, nggak bisa, gitu kan? Ya itulah aja, kalau belum waktunya nggak bisa, gitu. Atau teknisnya makan minum racun serangga, itu kan nggak langsung mati, dia sekarang dulu, lebak gelubuk segala macam. Ada tetangga kontrakannya, ini sebelah rame amat segitu lebak gelubuk, apaan sih? Dipanggil-panggil nggak nyambung, ditobrak pintunya, mulutnya udah berdosa, dipanggil ambulan, dibawa ke IGD, akhirnya racunnya dikeluarkan, ini masih hidup. Ya banyak yang kejadian, kalau belum wayanya mati, nggak bakal mati. Jamaah rahimahullah, sampailah pada tahapan setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Ya, ini kan tahapannya, alurnya jelas nih ya, dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, kemudian alam dunia terus berjalan. Makanya teman-teman sekalian, waktu ini terus berjalan. Jangan sampai kita terlena dalam satu sesi kehidupan. Karena apa? Karena kita terus berjalan, ya. Akhirnya setiap orang mengalami yang namanya kematian. Dan kematian ini adalah cara pindahnya kita dari alam dunia sampai alam akhirat. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ya, kalau ada istilah kiamat kubro, kiamat sugro, kan ada dua istilah. Kiamat kubro apa? Kiamat yang besar. Allah ceritakan dalam surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, surat Al-Qiyamah.
Ya kiamat kubro itu ya langit pecah, matahari gulung, atmosfer pecah, benda-benda angkasa bertabrakan dan segala macam. Ya itu kiamat kubro. Tapi ada kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kecil menurut para guru-guru kita itu adalah kematian yang dialami oleh setiap orang. Nah itu kiamat sugro. Sudah berapa banyak orang yang meninggal? Udah miliaran mungkin. Sejak tahun berapa? Ya sejak Nabi Adam alaihissalam turunnya terus banyak orang meninggal. Orang yang sudah meninggal gimana? Ya, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Ya, di sini saya lupa surat apa? Kalau tidak salah Al-Isra ayat 85 atau 83. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang di manakah roh orang ketika nyawanya dicabut. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Katakanlah, masalah nyawa, masalah ruh yang dicabut, di mana mereka bertempat tinggal, itu adalah urusan Allah dan kita sebagai manusia tidak akan tahu kecuali hanya sedikit. Hanya sedikit ini adalah informasi yang Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, ini sesi atau pembahasan terakhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Setelah kita melewati alam dunia, nyawa kita dicabut, teknis kematian itu kan hanya berpisah nyawa dari jasad. Ini kita masih bisa sholat, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, karena masih ada perpaduan jasad dengan roh, dengan nyawa. Ketika nyawa itu dicabut, bayangkan begini maksudnya. Ini kan kita hidup nih, kemudian nyawa itu dicabut artinya berpisah nyawa dengan jasad. Berarti jasad itu udah nggak bergerak, jantung udah nggak bergerak, hembusan nafas sudah nggak ada, karena nyawa udah dicabut. Ya. Nah, kemudian ruh ini, orang yang baru meninggal ini masuk dimensi alam yang berikutnya, itu yang saya maksud alam akhirat. Tapi kan dunia ini masih ada, belum kiamat kubro. Nah makanya kita ada istilah alam kubur. Alam kubur definisinya alam kubur adalah sebuah alam yang dihuni oleh orang-orang yang sudah nyawanya dicabut, yang sudah meninggal. Mereka masuk alam akhirat, ya, secara umum dan secara khusus mereka menghuni dengan istilah alam kubur. Dan ditambahkan lagi definisi alam kubur, yaitu ketika orang yang sudah meninggal dunia berada di alam kubur, namun dunia ini masih berlangsung, masih berjalan, gitu maksudnya. Ya, masih berjalan kan? Nah makanya kalau keyakinan saya dari beberapa literatur yang saya baca, orang yang sudah meninggal dengar nggak suara azan? Dengar. Orang yang sudah meninggal lewat di pemakaman ada yang huluk salam, mereka dengar. Siapa mereka? Para ahli kubur, dengar. Ada yang pacaran di pinggir kuburan, tahu. Gitu. Alam kubur itu mereka nyimak. Mereka sudah mengalami alam akhirat, namun mereka masih nyimak alam dunia. Namun mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa. Apa keterangannya? Orang yang sudah terlanjur masuk alam kubur, yang pertama mereka betah di sono. Bahasa saya sederhana, dicabut nyawanya, kemudian mereka pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Dalam hal ini adalah alam kubur, ya. Mereka betah di sana. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 88 dan 89. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Dua ayat ada informasi. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka apabila yang dicabut nyawanya itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, kita baca tafsirnya itu adalah orang yang rajin ibadah, orang yang taat syariat.
kenikmatan surga. Nah, ini dia. Jadi kondisi orang yang nyawanya dicabut, ada kondisi pertama adalah orang-orang yang betah, orang-orang yang senang di sana. Kalau kita kan ngebayangin kuburannya serem. Kita bukan bahas tempat, bukan. Kalau tempat kuburan mau seindah-indah kuburan tetap serem kan? Banyak kuburan gitu kan, ada pohon besar, apalagi kalau malam bawa minyak melati atau apalah begitu, horor kan? Yang saya maksud bukan tempat, tapi alam. Ya. Bagi orang yang meninggal dunia, bagi kita, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggal si fulan? Bagi kita, ayo kita mandikan, ayo kita bungkus dengan kain kafan, ayo kita salatkan, ayo kita antarkan ke pemakaman, kemudian kita kuburkan dengan layak. Selesai dikuburkan, bagi kita selesai. Benar nggak? Bagi kita selesai. Tapi bagi yang dikubur, selesai apa baru awal? Baru awal dia. Bagi dia, nanti ketemu malaikat mungkar nakir itu hak. Ditanya, man rabbuka? Kata aki-aki yang sempat viral di sosmed, kalau ada pertanyaan man rabbuka dari mungkar nakir, maka cukup jawab Pancasila. Emangnya ini tes di sekolahan kan gitu. Ya oke lah, ngefans sama Pancasila itu urusan yang berbeda kan gitu kan. Tetapi ini kan alam akhirat. Mungkar nakir itu bukan guru sekolah, bukan pengawas. Ya man rabbuka kan ada dalil-dalilnya. Ya Allah Rabbi. Terus dan segala macam. Bagi orang yang baru dikubur, yang baru dicabut nyawanya, itu bagi mereka itu hak. Kuburannya itu adem banget. Saya tolong jangan bayangin tempat kuburan, tapi saya bahas alam. Alam yang baru dia huni adem, sejuk, dapat rezeki dari Allah. Kalau kita nyolatin orang sholat jenazah kan ada taman-taman surga. Itu betul adanya. Ada kalimat-kalimat dalil itu bagi orang-orang yang tadi baru dicabut nyawanya, dia bertakwa, dia beramal soleh, kemudian mereka betah di sana. Apa gambaran betah? Mereka tenang, mereka dapat rezeki, dan mereka mendapatkan kenikmatan surga. Kalau ditanya, Mas mau balik lagi nggak ke dunia? Mau aku, dunia ribet. Dunia ruwet kan gitu. Berarti betah dia di sana, oke? Yang kedua, ini terakhir nih. Yang kedua, nggak betah. Tapi apapun dia nggak betah, nggak bisa balik lagi toh. Dalilnya dalam surat Al-Ghafir ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'ah. Matahari an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka diperlihatkan kepada mereka. Siapa? Ahli kubur. Pada saat apa? Pagi petang. Bukan taman surga, bukan nikmat-nikmat surga, bukan nikmat kubur yang ada pemandangan neraka. Pagi petang. Udah berapa hari dia meninggal? Baru 7 hari bos. Udah berapa hari meninggal? Baru 100 hari. Baru 1000 tahun. Jadi selama itu mereka mendapatkan pemandangan neraka. Pagi petang. Alhamdulillah. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun lanjut dengan ayat berikutnya, ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Sehingga ketika ada seseorang di antara mereka, nyawa mereka dicabut. Ini kan perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat nih, alam kubur. Nyawa mereka dicabut, qala, mereka berkata, Rabbiirji'un, ya Allah tolong balikin saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla, agar saya bisa beramal soleh atau melaksanakan kewajiban yang saya lupakan atau yang saya tinggalkan. Jamaah rahimahullah, namun sudah terlambat. Nah, berpikirlah kita endingnya nih, ending atau natijah.
Kita sebagai manusia harus berpikir masa depan. Kita sepakat. Masa depan versi mana nih? Versi dunia atau akhirat? Silakan berpikir masa depan versi dunia dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki, yang relevan. Kita usia udah kayak begini, kemudian saya bercita-cita jadi dokter. Jadi dokter udah nggak relevan kan begitu? Silakan berpikir berkaitan dengan dunia. Teman-teman masih muda, berpikir ke depan, mau jadi pengusaha, coba wira swasta, bikin kuliner bakso, bikin kios di mana-mana. Silakan, monggo. Itu bagian dari masa depan. Tapi yang saya maksud, berpikirlah kita masa depan akhirat, future, masa depan. Yang ini udah pasti. Maka di akhirat itu kemungkinan ada dua, orang yang betah dan orang yang tidak betah. Teman-teman sekalian, oleh karena itu kalau misalkan kita lagi bete banget nih di dunia, bete gitu kan, lagi boring, saran saya healingnya jangan ke puncak, jangan ke pantai. Kalau lagi boring, bete, healing ke puncak, pulang ke rumah tetap aja masih ruwet. Healing ke pantai, pulang ke rumah masih ruwet juga. Sekali-kali coba healing ke kuburan. Healing ke kuburan, apa manfaatnya? Jadi samping ziarah, ya, al-mautun nasihat, kan kematian juga nasihat. Boleh nggak kita ngomong begini? Bahasa gaul nih, dulu sampai-sampai ini yang sudah meninggal. Ya, sebelumnya saya tanya, kalau kita mau salam mereka dengar nggak Pak? Dengar nggak? Makam orang tua kita yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal di alam kubur, kita ziarah ke makamnya mereka tahu nggak? Tahu. Sehingga mungkin pantas kalau kita ngomong, wahai penghuni kubur, di antara kalian kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, kata Allah ada orang yang sudah terlanjur masuk alam akhirat, alam kubur maksudnya, tapi pengen balik lagi, kan udah tidak bisa. Kalian dengar azan tapi tidak bisa sholat. Kalian dengar hirup pikuk dunia, kalian sudah tidak bisa berkecimpung, gitu kan? Apalagi ketika kalian misalkan di dunia hanya having fun, happy saja, lupa ibadah. Kemudian ajal menjemput kalian dan kalian pengen balik lagi. Kata Allah ini, kalian pengen balik lagi ke dunia untuk ibadah. Ya berarti masih mending saya dong, gitu kan? Masih mending saya dong, seruat-ruatnya saya nih. Tadi azan subuh saya masih bisa sholat, saya masih bisa sedekah, saya masih bisa silaturahim, saya masih bisa membelai kepala anak-anak saya bisa memeluk istri saya bisa beramal soleh di keluarga saya, di tetangga saya. Nah kalian kan tinggal misalnya doang. Nah itu maksudnya poin yang kita sampaikan, penyesalan di alam kubur jangan sampai terjadi. Makanya timing kita, waktu kita di dunia, bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian sangat berharga, sangat berharga. Sujud kita 2 rakaat subuh dan sholat sunnah itu sangat bermanfaat ketimbang orang yang sudah masuk alam kubur yang ada hanyalah penyesalan. Yang penyesalan hanya di akhir. Kalau di awal bukan penyesalan, di awal DP namanya. Buang muka dulu di awal. Penyesalan pasti di akhir. Oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu kita di dunia sehingga kita maksimal ibadah, maksimal syiar Islam, maksimal silaturahim, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sudah jam 6.05 ya.